kiamat sebentar lagi, begitu kesimpulan sebagian orang. Bahkan mereka menyimpulkan bukan hitungan ribuan atau ratusan tahun, tetapi dalam beberapa tahun lagi. Seperti itu kira-kira yang kita dengar di media-media dan lainnya. Anehnya banyak yang menggunakan dengan cocok logi, bukan dengan dalil. Ilmunya ilmu cocok logi, sedangkan ilmu itu dalam Islam, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ada yang dengan cara menunggu wafatnya Raja Salman dan bagaimana suksesi setelahnya. Ada yang memastikan bahwa Imam Mahdi sudah lahir 20 tahun yang lalu dan sekarang sudah berada di Masjidil Haram. Paling update yaitu dentuman keras yang didengar oleh sebagian penduduk Jakarta baru-baru ini dikaitkan dengan akhir zaman. Kita nggak tahu berapa banyak orang karena percaya dengan soal akhir zaman ini mereka meninggalkan pekerjaannya. Ada yang menjual aset-aset yang berharga. Tidak lagi mereka mengurusi dunia, sibuk beribadah dan menghitung hari karena kiamat akan datang sebentar lagi. Padahal Nabi SAW mengatakan, jika engkau tahu besok kiamat hari ini engkau menemukan biji kurma, tanam. Ya, ini sungguh gawat. Mereka akan stres dan frustasi, sebab yang ditunggu-tunggu pasti tidak kunjung datang seperti yang mereka yakini. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan telah dekatnya kiamat. Padahal sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi diutus. Itu yang kita ketahui bahwa kiamat sudah dekat. Itu disebutkan dalam ayat pertama surat Al-Qalam. Tuh, diutusnya Nabi Muhammad salah satu tanda kiamat sudah dekat. Tapi itu ternyata sudah 1400 tahun. Kiamat tidak mungkin terjadi jamaah sebelum semua tanda-tanda kecil kiamat yang diberitakan Nabi telah terjadi. Lalu disusul tanda-tanda besar kiamat. Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Jika merujuk kepada hadis-hadis sahih, masih banyak tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Di antaranya antum perhatikan, yaitu di akhir zaman harta akan melimpah sehingga tidak ada orang Islam yang berhak menerima zakat karena semuanya kaya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saat ini kemiskinan masih menjadi fenomena di berbagai dunia Islam. Pembagian sembako selalu padat peminat, apalagi di musim corona ini. Di akhir zaman populasi kaum wanita mendominasi populasi dunia, sehingga perbandingannya seorang laki-laki berbanding 50 dan wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita lihat jumlah populasi wanita pria di Indonesia maupun di dunia hanya beda tipis. Masih jauh dari perbandingan 50:1 dengan laki-laki. Sebelum datang kiamat, umat Islam akan memerangi dan menumpas orang-orang Yahudi. Bebatuan dan pepohonan ikut membantu, menunjukkan orang-orang Yahudi bersembunyi, kecuali pohon Gorgot, sebab ia memang pohon Yahudi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kenyataannya penyerangan terhadap orang-orang Yahudi yang dibantu pepohonan dan bebatuan yang bisa berbicara belum terjadi. Yahudi masih menggenggam dunia. Antum lihat Palestina dijajah, tiap hari dibombardir Palestina, ya, dibunuh warga-warga di sana. Termasuk tanda kecil kiamat itu hilal akan muncul dalam langsung tampak besar seperti tanggal 2 atau 3. Hadis riwayat Imam Tabrani, hadisnya sahih. Contoh ketika orang melihat hilal Ramadan seperti sudah 2-3 hari. Tapi kenyataannya hilal-hilal yang muncul masih dengan normal, kecil dan hampir tidak terlihat. Karena sering menjadi perdebatan sudah muncul atau belum, khususnya penentuan Ramadan dan Idul Fitr. Sebelum kiamat datang, binatang buas dan benda-benda padat bahkan tali sendal berbicara kepada manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Saat ini pepohonan dan bebatuan masih bisu, singa, ular, buaya masih belum bisa bicara. Tali sendal atau sepatu kita juga anteng-anteng saja. Di akhir zaman sungai Efrat akan kering sehingga menampakkan gunung emas yang diperebutkan manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Konon air sungai Efrat saat ini mulai surut dan berkurang, ya, tetapi belum kering. Gunung emasnya juga belum nongol. Kelak tanah jazirah Arab yang gersang sepanjang mata memandang akan menjadi hijau royo-royo dan akan mengalir sungai-sungai menyejukkan. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Tapi antum lihat jazirah Arab mayoritas masih tetap gersang seperti di Saudi Arabia contohnya. Belum ada sungai-sungai, yang ada baru air mancur buatan atau pepohonan di tempat-tempat tertentu. Coba antum terbang ke Saudi, pengakuan orang-orang yang mereka ketika berada di atas Saudi, mereka melihat betul-betul memang masih gersang. Sama dengan kita berada di atas Papua. Anda pernah di atas Papua, di atas pesawat, betul-betul dia hijau semuanya, hutan semuanya. Hampir-hampir kami tidak melihat kotanya. Bahkan ketika kami hampir turun di salah satu bandara di Papua, tidak terlihat bandaranya dari kejauhan, tertutup oleh hutan. Ini baru namanya telah menghijau. Selama tanda-tanda kecil di atas dan yang lainnya belum terjadi, maka tidak mungkin tiba-tiba Dajjal muncul atau tiba-tiba Ya'juj Ma'juj berbondong-bondong menyerbu manusia.
atau sekonyong-konyong matahari terbit dari barat. Artinya kita wajib mempercayai semua yang diberitakan secara sahih dari Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat itu pasti terjadi. Hal ini termasuk masalah akidah yang prinsip dan mendasar. Kalau ada orang Islam yang tak percaya terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi karena menganggap mustahil terjadi atau tidak masuk akal, maka ia telah mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ya, sudahlah, kita berhenti, jangan mengusulkan agar kiamat dimajukan. Semua ada ilmu Allah dan ketentuannya. Tugas kita adalah mengajak manusia mentaati Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jangan agar manusia taat kepada Allah ditakut-takuti soal datangnya kiamat yang sebentar lagi. Jangan pula meramal kedatangan kiamat dengan jurus cocok logi, ilmu cocok logi. Kita menakut-nakuti dengan dalil yang sahih, menakut-nakuti dengan dalil yang dhaif bahkan palsu. Ya, kita tidak ada yang tahu kapan datangnya kiamat kecuali Allah. Kita hanya diberitahu tandanya. Ana bawakan mengingatkan antum sebuah hadis yang sangat terkenal. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis ini dibawakan Imam An-Nawawi, ya, dari Umar bin Khattab. Hadis ini sangat terkenal, hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fa akhbirni 'anis saa'ah." Ya, tolong kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala, beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Rasulullah, ya, itu Rasulullah, kekasih Allah. Itu malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang kapan kiamat. Jadi stoplah kita bicara ataupun mendengar dai-dai yang seperti ini, dai-dai dengan dalil cocok logi.